Saya sedang ada di kantor KSBSI mengunjungi Bapak Profesor Dr. Muchtar Pakpahan SHMA. Sudah beberapa hari ini Indonesia bergejolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Banyak ada pro dan kontra. Di sini saya meminta penjelasan oleh beliau untuk menjelaskan terkait pasal prinsipal. Alasan KSBSI tetap bersikukuh menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ayo, mari kita intip ke ruangannya. Permisi Bapak, mari kita intip yuk. Selamat sore Pak, saya Anne dari SBSI News Channel untuk meminta pendapat Bapak tentang terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ada waktu Pak? Ada. Baik Pak, saya masuk ya Pak. Menurut Menteri Ketenagakerjaan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur tentang PKWT, hak pesangon, alidaya, hak cuti dan lain-lain seperti di Undang-Undang Nomor 13. Menurut Bapak, bagaimana? Ya, agak lucu sih kalau dibilang tetap diatur. Kalau tetap diatur dan sama aturannya, ngapain itu dimasukkan di Undang-Undang Omnibus Law Klaster Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ini? Biar aja tetap di Undang-Undang 13 tahun 2003. Undang-Undang 13 tahun 2003 jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Apa yang keberatan kami tentang materi yang dibilang Menteri Tenaga Kerja itu? Tentu begini, saya kasih aja dulu dua hal yang penting. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan bahwa buruh kontrak atau PKWT 3 tahun maksimum wajib menjadi buruh tetap. Kalau yang sekarang sekali buruh PKWT atau buruh kontrak terus sampai tua dia buruh kontrak, berarti tidak ada pesangon dan tidak ada pensiun, kan? Nah, kedua yang ada di undang-undang ini ada adidaya atau outsourcing. Kalau dulu di Undang-Undang 13 itu, pasal 66 itu diatur bahwa outsourcing itu atau adidaya hanya bisa dilakukan pada yang tidak core bisnis, tidak bisnis utama. Jadi misalnya ini, yang paling tepat sih sepertinya terjemahannya itu seperti ini. Jadi misalnya dia pabrik itu perusahaannya ribuan, supaya efektif kerjasamalah pabrik ini dengan sebuah rumah sakit, lalu rumah sakit menempatkan dokter di situ full timer. Jadi dia kelihatannya bekerja di pabrik itu sebagai dokter, padahal tidak. Dia adalah orangnya rumah sakit ini bekerja di situ merawat kesehatan buruh itu tadi, karena kalau buruhnya sakit hanya untuk memeriksa demam pergi ke rumah sakit kan hilang waktunya, jadi tidak efektif. Itulah adidaya sebetulnya. Tapi sekarang enggak, core bisnis pun apa itu, misalnya perusahaan itu bank-bank lah, BRI, BNI, Bank Mandiri, orang di situ kerjanya counter itu apa namanya itu, cek counter itu kan, sama penafsir pinjaman. Mereka itu juga sudah outsourcing, ada yang kontrak. Nah, jadi kalau itu dia ya tidak bisa sebetulnya. Tapi dengan undang-undang klaster yang sekarang, undang-undang Cipta Kerja ini, semua bisa outsourcing. Jadi di ujungnya bahwa tidak ada pesangon, tidak ada pensiun. Nah, lebih di ujungnya lagi, undang-undang ini lama-lama melemahkan atau kalau perlu menghilangkan serikat buruh, karena perannya orang PKWT itu sama outsourcing itu pasti takut berserikat, dan dia tidak akan merasa ada manfaatnya lagi berserikat. Perlindungan apa? Toh sudah PKWT yang sesuai waktu bisa didepak. Tidak perlu namanya kalimat PHK, keluarkan aja.
outsourcing juga begitu. Hal-hal apa sih Pak, kok menurut saya Bapak masih bersikukuh untuk melanjutkan unjuk rasa? Ya, jadi seperti yang sudah saya kemukakan tadi, itu sangat prinsipil. Masa depan buruh itu masa depan buruk, masa depan menderita, dan undang-undang ini yang mengatur penderitaan itu. Kedua, masa depan yang melindungi dia menjadi tidak ada, serikat buruh akan hilang. Nah, karena itu kita tahu, saya bilang begini, bahwa diam berarti menerima penderitaan sampai meninggal, atau karena penderitaan itu mempercepat meninggal. Karena itu saya anjurkan lawan, dan oleh karena itu SBSI berada di depan melawan sekarang. Walaupun sudah kebanyakan serikat buruh menyatakan tidak melawan, ada karena alasan pandemi, ada alasan tidak legal itu mogok dan sebagainya. Biarlah, itulah yang disebut yellow union, serikat buruh kuning yang dalam kesehariannya bagaimana membuat dia dekat dengan pemerintah dan dengan pengusaha. Yellow union tidak mau berbeda pendapat dengan pemerintah. The real union atau genuine union atau serikat buruh asli, apapun dia pikul, resiko apapun dia tanggung, penjara mati demi memperjuangkan nasib buruh anggotanya. Itulah kita sekarang. Dan karena itu kami menyerukan kita tetap melakukan perlawanan sampai undang-undang itu dicabut atau dibatalkan. Seperti pengalaman SBSI membatalkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Baik Pak. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Profesor Dr. Muchtar Pakpahan SHMA selaku Tokoh Buruh Nasional dan Tokoh Buruh Dunia. Terima kasih Pak untuk waktunya.